Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ustaz, jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita sama bersyukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kembali pada malam hari ini kita bersama-sama mendapat izin Allah berkumpul di rumah Allah dalam rangka kita bersama-sama menunaikan kewajiban-kewajiban kita pada malam hari ini. Yang pertama telah dilaksanakan bersama, yaitu kewajiban kita dalam rangka sholat jamaah maghrib bersama Bapak Ustadz kita. Namun setelah itu datang lagi kewajiban kita yang kedua, yaitu kewajiban kita dalam rangka menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu sebelum pengajian kita pada malam hari ini kita mulaikan, kami imbau kepada seluruh jamaah kami, jamaah Masjid Besar Al-Mujahidin Akmal Sima Sile Bali, sila tangiring pada bacaan berangkat tiba masjid. Mungkin sudah selesai sholat jamaah bersama keluarga atau di musola-musola. Bapak-bapak imam di musola, sila tangiring untuk mengajak jamaah kita yang di musola untuk berangkat ke masjid. Ta pada barang-barang dengerang diri ta napi jua sigin sampai yang Bapak Ustaz ta leita pada sebagai jamaah Masjid Besar Al-Mujahidin Akmal. Untuk itu sekali lagi kepada seluruh jamaah kami, Sima Sile Bale, sila tangiring ta pada barang-barang berangkat tiba masjid, karena pengajian kita pada malam hari ini segera akan kita mulaikan. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali pertemuan di neman tutup jemaah sekalian. Berlanjut jemaah Malik bulan Maulid, kita berbicara lagi tentang kisah-kisah yang menarik, yang penuh dengan hikmah, tentang berbagai hal tentang diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minggu pertemuan siwah liwat jemaah sekalian, ketika salah seorang menemukan jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang Quraisy yang namanya Suraqah bin Malik. Ia doang si bedait bareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, kami berangkat sementara dengan Quraisy, dengan Mekah ini dari segala penjuru mencari kami, kata Abu Bakar As-Siddiq. Lagu ndek nara sai manusia pun si bau nyusul kami, kata beliau, kecuali satu orang, yakni Suraqah bin Malik, dengan iming-iming hadiah atik mau 100 ekor unta. Bukan main jemaah sekalian, 100 ekor unta. Ya, piren ngaji nonton sekek makin jauh sekalian, 1 ekor berapa? Lamun sentimental doang 30 jutaan ya.
Belum lagi unta, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wahai Rasulullah, sang pencari telah menyusul kita. Ara dengan dait itu, wahai Rasulullah. Tetapi tetap yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, innallaha ma'ana. Sebelum natama gua niki ngucapang nasi Rasulullah jemaah sekalian. Lek dalam gua ketika Abu Bakar merasa sedih, merasa takut. Ndek na takut lek terjadi lek diri na jemaah sekalian. Ia takut. Seandainya sesuatu dan lain hal terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jemaah sekalian. Nah, jadi pada akhirnya Suraqah pun kembali, ya. Si kelema Suraqah niki jemaah sekalian mencari dan hendak membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi berbalik arah ketika sore hari ia tulak membadak dengan si meter Rasulullah dendek langan tene percuma dek mek bedait barang Muhammad percuma tulak wah. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di awal yang dikatakan oleh Allah, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat tipu daya kepada Muhammad, tetapi Allah yang membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ternyata perjalanan belum aman. Ya, ternyata perjalanan belum aman kecuali nawah sampai Madinah Rasulullah. Maka di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati rumah Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Ya. Jadi Rasulullah melewati rumah Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Ummu Ma'bad niki orang baik jemaah sekalian. Ya, dengan bagus siran Ummu Ma'bad. Tidaklah orang-orang yang lewat di rumahnya Ibu Ma'bad, Ummu Ma'bad itu kecuali diminta mampir, kemudian diberikan minum air susu kambing-kambingnya. Sejak pokok dek na pilen ya dengan bagus, kau tu dek na dengan bagus, maka ia akan menjamu tamunya. Siapapun yang lewat di rumahnya diminta mampir, kemudian dijamu, diberi ia minum dari air susu kambing-kambing Ummu Ma'bad. Maka lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika lewat maka bertemulah dengan Ummu Ma'bad. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar berketuan le Ummu Ma'bad. Apa berdoa doa. Orang perjalanan begitu lamanya, wabuek seungulik langan jemaah sekalian. Bekal yang disiapkan sudah habis pula. Maka ketika mampir di rumahnya Ibu Ummu Ma'bad, ya, Abu Bakar bertanya, "Ma indakum syai'?" Apa yang kau punya di rumahmu? Lalu Ummu Ma'bad menjawab, "Demi Allah." Ya, demi Allah, seandainya kami memiliki sesuatu, kalian tidak akan mengalami kesulitan. Kambing-kambing kami tidak ada yang memiliki air susu, wahai saudaraku, katanya. Ya Allah, kumbena, sudah lama ini musim kering, tidak ada rumput yang ia makan.
Sehingga saat ini tidak satu pun dari kambing-kambingku yang dapat kuperah susunya untukmu, wahai saudaraku. Subhanallah jemaah sekalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok ke arah kandang-kandang Ummu Ma'bad. Kita na baran bembek na, kurus-kurus bembek na. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ummu Ma'bad, ngombe yang kuna bembek sino. Sambil beliau menunjuk salah satu ekor kambingnya Ummu Ma'bad. Lalu Ummu Ma'bad, ya bembek palang bengkis na ini. Bembek palang bengkis na jama ini. Kita doang dia terdemenangnya, batur-batur na dah. Pokoknya dia terdemenangnya, pokoknya sama-sama wang ini ruangan palang lengena bembek ini. Dia tidak pernah punya air susu, enggak nekurus, dia tahu. Pokoknya yang ini wah, ya paling bengkis. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ummu Ma'bad, arak kai susu bembein, akak bogo yo susu ke semeton. Ya wah palang dia buta harapang bembe ini. Nara dengan merinjau ya jauh-jauh wah. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Ummu Ma'bad, izin dek aku kan merasai susuna. Belamun demele semeton sila. Bekan tendeku izin sida. Silahkan wahai saudaraku katanya. Ya. Bukan arah sayi de pilen selepun ada perasengan dia berdua susu. Ini wah dia luwe-luwe lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam negal bembek si kurus ben pokoknya dia darah harapan ka. Lamun barak bahasa mamban darah gepe-gepe. Pokoknya dia narak wah, dia narak bu air susunya darah kan betian dia bau pokoknya bengkis. Ya, Rasulullah memegang kambing itu. Ya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bembek niki dalam waktu tidak terlalu lama berisi, ya, berai susuna jamaah sekalian. La ilaha illallah. Niki jamaah sekalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ummu Ma'bad, bitang itu tangka, ya ampun dari pejuluang tangka Ma'bad. Kemudian Rasulullah memerah susunya, ya ini satu keajaiban. Ya bengak-bengak diri Ummu Ma'bad ini, saya datangin aku ini. Ya masa bembek si lain jangan si onya ampun darah air susu. Ini si palang bengkis ini berdua susu. Ini manusia langan nembe. Timbul pertanyaan besar dalam diri Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Nah kemudian setelah neperah Nabi tetap yang Ummu Ma'bad, maka dapatlah Ummu Ma'bad minum air susunya. Sahabat Abu Bakar minum, kemudian Rasulullah meminum air susu itu sampai puas. Ya, wah boy air susu ini balik terperas isi Rasulullah penuh ampok tangkak niki jamaah sekalian. La ilaha illallah. Nah inilah ya namanya mukjizat. Dengan demikian jamaah sekalian, setelah selesai beliau minum bersama Abu Bakar As-Siddiq, dia nama nilang bengakna Ummu Ma'bad wah berlalu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai jak kena teteh berkatuan Sayyidah delangan nembe kena ngumbe lagu ya kebabang.
Ya, isi takjubnya yang tidak tahu apa yang ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang sama mana Ummu Ma'bad yang namanya Abu Ma'bad. Apa angkatna wahai Ummu Ma'bad? Kan ku gita kamu nginamai susun bembe. Bembe simbena berai susuna no si palang lengena ino. Yo. Ya. Ara apa pun ini berai susuna ini. Yang lain-lain dan ini baik sementara ini berai. Ini keajaiban katanya. Nah, kemudian Ummu Ma'bad mengatakan memang ya lek barana bembe inu lek narak sempi si bau teperah air susuna ya akan tetapi demi Allah katanya wah datang dengan ya na dua ini barang sahabatna barang si menunjukkan jalannya ya ini datang sepertinya kelalahan wah dek narak senguna pun datang tamu meta apara bendek narak anku arak kay susuna bembe ndara ampun peras tahu-tahu beli ay susuna. Cerita aku ngumbe neruana dengan ini mungkin ya sinta peta si dengan Mekah ini. Ya. Mungkin dialah orang-orang yang dicari oleh orang-orang Mekah katanya, orang-orang Quraisy. Wahai Ummu Ma'bad, cerita aku ngumbe sifatnya dengan ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan sifat-sifatnya oleh Ummu Ma'bad. Ini dengan ngeneruana, begini ya parasnya, begini perawakannya, rambutnya seperti ini, kulitnya seperti ini, lamun berjalan gini, lengkap. Diceritakan oleh Ummu Ma'bad. Jamaah sekalian, maka penjelasan sifat-sifat marak niki jamaah sekalian. Lalu Abu Ma'bad berkata demi Allah ya wahino dengan sintepeta si orang-orang Quraisy dan perkaranya telah mereka siarkan. Jadi angkun Nabi Muhammad siwah angkat dan nerak nau ini. Coba bayangkan jemaah sekalian. Orang-orang Quraisy itu mencari dari berbagai penjuru. Lagu kuasa Allah tidak ketemu kecuali Suraqah bin Malik. Tahu-tahu berdiri barang Suraqah saya kena nangkap Nabi entah dengan iming-iming 100 ekor unta, malah lunak hatinya. La haula wala quwata illa billah. Jemaah sekalian, ya. Tunjukin aku mbe anang na berangkat dengan ini gen ku nurut ya aku akan mengikutinya dan aku menemaninya berjalan kemana saja ia akan berjalan kata Ummu Ma'bad jemaah sekalian kata Abu Ma'bad. Lalu apa yang terjadi jemaah sekalian lek Mekah orang-orang beriman ini ndek nara manau Rasulullah yang ngembe. Tentu orang-orang yang masih tinggal di Mekah termasuk Ali bin Abi Thalib ndarak bercerita, Abdullah bin Abu Bakar ndarak bercerita, ya siapa lagi Fatimah bin Abu Bakar ndarak bercerita jemaah sekalian. Akan tetapi apa yang terjadi jemaah sekalian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah? Ya. Setelah Rasulullah meninggalkan Ummu Ma'bad terdengar suara yang keras melantunkan syair. Syair ini mbeh kelangan. Langan suara ini le mbeh kelangan. Mungkin jin-jin siara le Mekah itu bersyair jemaah sekalian. Apa kata syairnya? Jazallahu rabbul arsy khaira jazaik rafiqaini hallan khaymata Umma Ma'bad. Allah penguasa aras melimpahkan pahala kepada sebaik-baiknya rafiqaini
halan khaymata ummi Ma'bad, kepada dua orang sahabat yang memasuki rumah Ummu Ma'bad. Ini ongkat syair si menggemale tanah Mekkah. Huma nazala bil barri wartahala bih, keduanya singgah dan bertolak dengan membawa kebaikan. Wa aflaha man amsa rafiqa Muhammad, maka beruntunglah orang-orang yang menjadi teman Muhammad. Abu Bakar maksudnya. Faya liqusayyin ma zawallahu ankum, wahai Bani Qusay. Bani Qusay ini salah seorang rivalnya, ya, Bani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menghapuskan dari kalian min fa'ali la yujaza wa su'dadi. Allah tidak akan menghapuskan dari kalian perbuatan yang tidak diperkenankan dan kedudukan. Kemudian liyahun Bani Ka'ab makanan fata'tihim, biarlah kedudukan Bani Ka'ab menjadi hina. Wa maq'adu lil mu'minina bimarsadin, dan kedudukan kaum mukminin akan bertambah kuat. Salu ukhtakum an syatiha wa inaiha, tanyakan kepada saudara kalian tentang kambing dan bejananya. Maksudnya Ummu Ma'bad, ya. Tanyakan kepada saudara kalian tentang kambing dan bejananya. Fa innakum in tas'alu syat tashhadi, dan seandainya kalian bertanya kepada kambingnya Ummu Ma'bad, tashhadi, niscaya kambing itu akan memberikan kesaksian kepada kalian. La haula wa la quwata illa billah. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, ya, mengatakan, kami tidak tahu kemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Ya, kami tidak tahu kemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, sampai seorang jin datang dari dataran Mekkah mengalunkan bait syair-syair itu. Ternyata yang mengalunkan syair-syair itu, Bapak Ibu sekalian, adalah jin yang datang dari dataran rendah kota Mekkah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian orang-orang mengikutinya, jemaah sekalian. Ya, mereka mendengar suara itu, tetapi tidak mengetahui orang yang mengatakannya, sehingga suara itu keluar dari dataran tinggi kota Mekah. Entah suara doang, jemaah sekalian. Suara saja yang terdengar, tidak tahu siapa yang bersuara. La haula wala quwata illa billah.